Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3453, Pembohong. Siapa kamu? Semua orang di geng Tianming terkejut ketika mereka melihat kemunculan orang tersebut secara tiba-tiba. Qi Peijia, kata pengunjung itu perlahan. Qi Peijia, pria parubaya itu sedikit mengernyit, lalu memandang Qi Peijia dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Demi Anda menjadi seorang pembudidaya iblis, segera pergi dari sini, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Hanya kamu. Qi Peijia mengangkat sudut mulutnya, dan aura alam kesengsaraan tingkat 8 langsung keluar dari tubuhnya. Semua orang di geng Tianming langsung tercekik oleh nafas ini, dan beberapa bahkan langsung jatuh ke tanah. Merasakan aura Qi Peijia, mata pria parubaya itu membelalak ketakutan. Maafkan aku sangat buta sehingga aku tidak bisa melihat Taisan. Pria parubaya itu segera mengikuti Qi Peijia untuk meminta maaf. Qi Peijia menahan napas, sepertinya dia tidak menginginkan nyawa orang-orang ini. Siapa kamu? Qi Peijia bertanya. Kami adalah anggota geng Tianming. Saya pemimpin geng, dan nama saya Zhou Qi. Pria parubaya itu menjawab dengan hati-hati. Qi Peijia memandang Zhou Qi dan mendengus dingin, Gang Tianming. Apakah kamu juga tahu mata Tianming? Zhou Qi tampak malu, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, saya baru saja mendengar tentang mata Tianming dan mengaguminya, mereka. Itu sebabnya aku membuat tato mata di dahiku. Anggota geng Tianming yang lain terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Zhou Qi. Sepertinya mereka semua ditipu oleh Zhou Qi dan kemudian bergabung dengan geng Tianming. Melihat Zhou Qi seperti itu, Qi Peijia hanya bisa mencibir, lalu dengan lembut menyilangkan tangannya di dahinya, dan matanya langsung muncul. Saya melihat mata berkedip, dan area sekitarnya langsung berubah menjadi merah tua, dan bau darah yang mengerikan memenuhi udara. Melihat penampilan Qi Peijia, Zhou Qi tiba-tiba berlutut. Anggota geng Tianming yang lain juga berlutut, mereka semua sangat memuja mata Tianming, tetapi sekarang mereka terkejut melihat Qi Peijia sebenarnya memiliki mata Tianming. Yang mulia, Raja Iblis. Murid ini merasa sangat tersanjung bisa melihat mata Tianming yang sebenarnya. Kami bersedia mengikuti Raja Iblis. Petik 2. Kami bersedia mengikuti Raja Iblis. Semua orang di Tianming Gang berteriak serempak. Qi Peijia mengalihkan pandangan Tianmingnya, memandang orang-orang yang berlutut di depannya, dan tersenyum ringan. Semuanya, bangun, selama kalian mengikutiku dengan tulus, aku akan menjadikan kalian semua menjadi mata Tianming. Qi Peijia mulai melukis kue untuk orang-orang ini. Qi Peijia tahu bahwa meskipun dia sangat kuat, dia masih seorang kultivator biasa dan tidak memiliki kekuatannya sendiri. Sekarang setelah dia bertemu dengan geng Tianming, mereka adalah kelompok orang pertama yang dia rekrut. Mendengar kue yang dilukis oleh Qi Peijia, Zhou Qi gemetar kegirangan, pemimpin geng, kamu akan menjadi pemimpin geng Tianmingku mulai sekarang. Kita harus mematuhi perintah pemimpin geng. Zhou Qi melepaskan posisinya sebagai geng pemimpin tanpa ragu-ragu. Dapatkan Qi Peijia, dibandingkan menjadi pemimpin geng, Zhou Qi lebih suka mempelajari Tianming Hai. Semuanya, bangun. Qi Peijia melambaikan tangannya, dan Zhou Qi serta yang lainnya bangkit. Apa yang kamu lakukan di sini? Qi Peijia bertanya. Pemimpin geng, pasti ada harta karun di pegunungan di depan, kata Zhou Qi. Oh, bagaimana kamu tahu? Qi Peijia sedikit penasaran, bagaimana Zhou Qi tahu akan ada harta karun di sini. Pemimpin guild, tolong lihat, hamparan pegunungan ini adalah sebuah formasi. Ada formasi besar di depan kita, melindungi gunung di tengahnya. Petik 2. Hal yang dapat dilindungi oleh formasi sebesar itu pastilah harta karun. Zhou Qi mengikuti Qi Peijia dan memperkenalkan. Kamu masih tahu formasinya? Qi Peijia memandang Zhou Qi dengan heran. Melihat Zhou Qi memiliki tato mata di dahinya dan mengatakan dia tahu cara menggunakan mata Tianming, dia pasti pembohong. Tanpa diduga, dia juga tahu formasinya. Saya tahu sedikit. Bawahan ini tidak hanya mengetahui formasi, tetapi juga mantranya. Jika tidak, mata Tianming palsu saya tidak akan bisa menipu orang. Petik 2. Zhou Qi berkata dengan malu. Bab 3454. Bisakah saya membuat persyaratan sekarang? Ternyata setiap Zhou Qi menggunakan mata Ming surgawi,
dia menggunakan lingkaran sihir yang telah dia buat secara diam-diam. Bagi orang yang tidak mengerti, mereka mengira itu adalah kekuatan mata Ming surgawi. Kalau begitu cepat dan hancurkan formasi ini. Ayo kita lihat harta karun apa itu. Itu dilindungi oleh formasi yang begitu besar. Petik 2. Kata Qi Peijia bersemangat. Pemimpin geng, jangan cemas. Untuk formasi sebesar itu, kita perlu menemukan pusat formasi, tapi bawahanku akan melakukan yang terbaik. Setelah Zhou Qi selesai berbicara, dia menatap lelaki tua berjanggut itu, dan berkata, "Tetua, ayo masuk bersama, kita pasti akan menghancurkan formasi ini." "Ya, pemimpin geng." Pria tua berjanggut itu mengangguk. "Brengsek, ini pemimpin geng kita." Zhou Qi terkejut dan buru-buru memarahi tetua agung itu. Belum lagi kekuatan Qi Peijia, tapi Qi Peijia benar-benar mampu melihat sesuatu, dan Zhou Qi bertekad untuk mengikuti Qi Peijia. "Ya, maaf, saya salah." Lelaki tua berjanggut itu segera meminta maaf. "Oke, jangan khawatir tentang ini. Kamu adalah wakil pemimpin geng dan terus mengelola geng Tianming." Petik 2. Cepat dan hancurkan formasi ini. Medan perang antara dewa dan iblis ini mungkin tidak akan terbuka lama. Petik 2. Desak Qi Peijia. "Ikuti perintahmu." Zhou Qi secara pribadi memimpin tetua agung dan yang lainnya ke dalam formasi perlahan. Di sisi lain, Dev sedang mencari mata formasi dalam formasi. Dev seperti berjalan di jalan, tanpa memicu pertahanan formasi sama sekali. Melihat Dev seperti itu, semua orang di keluarga Seng harus diyakinkan, tidak ada lagi yang berani meragukan kekuatan Dev. Bahkan mata Seng Jiayue membelalak dan dia mengagumi Dev. Setelah Dev mencari beberapa saat, telapak tangannya tiba-tiba menyentuh kehampaan. Saat seberkas cahaya menyala, semua orang menjadi gugup. Mereka mengira Dev tersingkir seperti yang lain karena pertahanan formasi. Tepat ketika semua orang gugup, mereka melihat bahwa setelah sinar cahaya, pola susunan di depan mereka tiba-tiba mulai bergetar hebat. Rasanya seperti sebuah batu tiba-tiba dilempar ke sungai yang tenang. Di tengah guncangan hebat, pola formasi perlahan menghilang, dan akhirnya formasi di depanku menghilang. Seng Busi menghirup AC, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Setiap orang di keluarga Seng juga sangat rumit. Tetua Agung terus memuji. "Ini sangat mengagumkan. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Formasi sebesar itu mampu menemukan pusat formasi dan menghancurkannya dalam waktu yang singkat." Petik 2. Ini adalah formasi yang dibuat oleh makhluk abadi. Penatua Agung, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan saya saat ini. Dev berjalan perlahan ke arah Seng Jiayue dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Bolehkah saya membuat syarat sekarang?" Wajah Seng Jiayue penuh rasa malu, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Seng Busi buru-buru melangkah maju, "Tuan Dev, saya pengkhianat dan bodoh, jadi tolong jangan berbagi ilmunya. Keterampilan formasi Tuan Dev sangat maju sehingga saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Chen, Anda bisa buatlah syarat apapun yang kamu inginkan. Selama keluarga Sengku bisa melakukannya, aku benar-benar berkewajiban." Petik 2. "Oke, setelah kamu menemukan harta karun itu, aku harus memilihnya terlebih dahulu. Jika tidak ada gunanya, aku bisa memberikannya untukmu," kata Dev tanpa basa-basi. Dev bukanlah seorang dermawan, dia menghancurkan formasi ini hanya untuk dirinya sendiri. Tapi karena keluarga Seng ingin mengikuti, mereka harus mematuhi persyaratannya. "Tidak masalah, saya setuju. Jika Tuan Dev menggunakan harta itu, keluarga Seng saya tidak akan pernah mengambil 1 sen pun darinya," kata Seng Busi dengan sangat berani. Seng Busi menyetujuinya dengan gembira, yang mengejutkan Dev. Dia awalnya menduga bahwa Seng Busi masih akan menawar. "Karena kamu setuju, ayo pergi." Seng Busi setuju, dan Dev tidak berkata apa-apa. Jadi dia memimpin semua orang menuju puncak gunung. Bab 3455 Berikan dia putrimu. Pada saat yang sama, Zhou Qi memimpin orang ke dalam formasi, dan pertahanan formasi diaktifkan. Ketika beberapa orang hendak terlempar oleh formasi tersebut tiba-tiba menghilang. Zhou Qi merasa sangat aneh, tapi dia tetap mengambil pujian untuk dirinya sendiri. "Pemimpin geng, formasi telah rusak, kita bisa pergi," kata Zhou Qi. Melihat Zhou Qi benar-benar mampu, Qi Peijia mengangguk dan mulai menuju puncak gunung. Kabut peri mengelilingi puncak gunung.
Baik itu pohon atau monster, mereka semua tampaknya memiliki spiritualitas. Dev sangat waspada saat dia berjalan di depan, karena dia tidak yakin apakah akan ada lingkaran sihir di sekitar gunung. Tuan, kami bekerja sangat keras untuk bisa masuk. Jika kami tidak mendapatkan harta apapun, bukankah kami akan mendapat masalah? Petik 2. Dalam perjalanan, sesepuh bertanya pada Seng Busi dengan bingung. Seng Busi melirik ke arah sesepuh agung itu dan berkata, pikiran, jika kita tidak mengambil harta itu akan membuat Tuan Dev merasa bersalah. Dan dengan pemahaman Tuan Dev tentang metode pertempuran, jika dia bisa mengajari kita dengan santai, keluarga Seng kita pasti akan mendapat banyak manfaat, bukankah lebih baik dari harta itu? Petik 2. Dan menurutku Tuan Dev adalah pria yang tampan. Jika dia bisa menikahi putriku, aku khawatir di seluruh dunia surga dan manusia, keluarga Sengku akan menjadi yang paling kuat dalam hal formasi, jimat, dan mantra. Seng Busi awalnya ingin mempertemukan putrinya dengan Dev, jadi dia berinisiatif untuk menawarkan semua harta kepada Dev. Tuan, ada seorang wanita di sekitar Tuan Dev. Saya melihat kedua wanita itu menatapnya dengan ambiguitas yang jelas. Tolong biarkan wanita tertua. Sebelum tetua tertua selesai berbicara, Seng Busi tersenyum dan berkata, pria sejati punya bukankah normal memiliki 3 istri dan 4 selir. Terlebih lagi, Tuan Dev memiliki kekuatan seperti itu, selama dia tidak membenci putrinya, tidak masalah meskipun dia memiliki 3 istri dan 4 selir. Setelah mendengar ini, tetua itu tidak berkata apa-apa lagi dan hanya bisa dia memandang Seng Jiahui yang masih tidak menyadarinya. Tapi Seng Busi sama sekali tidak tahu bahwa wanita Dev bukan hanya 2 orang di depannya. Jika Seng Jiahui benar-benar mengikuti Dev, mustahil baginya untuk tinggal di apartemen dengan 3 kamar tidur atau 4 kamar tidur, dia mungkin harus tinggal di apartemen 10 kamar tidur. Hanya saja Dev setuju atau tidak setuju, belum tentu demikian, Dev tidak menyukai wanita manapun. Saat Dev dan yang lainnya sedang berjalan di hutan pegunungan yang lebat dan menuju puncak gunung tertinggi, seseorang tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, semakin banyak orang di keluarga Seng berteriak. Saya melihat anggota keluarga Seng ini dengan mata ketakutan, mengepakkan tubuh mereka dengan putus asa, dan berguling-guling di tanah. Melihat pemandangan ini, Seng Busi dan Tetua Agung tercengang. Ketika Dev mendengar suara itu, dia berbalik dan berlari kembali. Tuan Dev, menurut Anda apa yang sedang terjadi? Seng Busi bertanya dengan cemas. Dev melihat sekali dan segera menyimpulkan, orang-orang ini telah jatuh ke dalam ilusi. Setelah mengatakan itu, Dev melafalkan mantra pembersih hati, dan kemudian menyuntikkan aliran nafas ke tubuh anggota keluarga Seng itu. Segera, orang-orang ini berhenti berteriak, dan kemudian berdiri dengan wajah bingung, mata mereka penuh keraguan. Ada apa denganmu? Seng Busi bertanya dengan cemberut. Tuan, baru saja saya merasa tubuh saya sangat gatal, dan juga dipenuhi serangga beracun. Langit di sekitar saya terbakar api, dan sangat panas, kata seorang anggota keluarga Seng. Ya, kami juga seperti ini. Yang lain mengangguk dan berkata, aneh sekali. Jika itu adalah formasi hantu, kita semua pasti terjebak di dalamnya. Mengapa beberapa orang baik-baik saja dan yang lain baik-baik saja? Petik 2. Dan saya tidak merasakan keberadaan formasi di dekatnya. Tidak mungkin ada formasi hantu. Ya, Tetua Agung itu merasa sangat aneh. Tidak ada formasi ilusi di sini, dan mereka tidak tertipu oleh formasi ilusi. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan menuju anggota keluarga Seng. Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3456, menjelajahi situasi. Dev langsung membuka kerak anggota keluarga Seng dan melihat bintik hitam yang sangat kecil di bagian belakang leher anggota keluarga Seng. Jika tidak diperhatikan dengan cermat, Anda tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Dev menyedot telapak tangannya dengan lembut, dan melihat duri beracun setipis bulu sapi terbang keluar dari titik hitam. Mereka ditusuk duri beracun, jadi mereka berhalusinasi. Itu bukan karena susunan ilusi. Sekarang kamu bisa menyedot duri beracun keluar dari tubuh mereka. Petik 2. Dev berkata kepada Seng Busi. Seng Busi melihat duri beracun setipis bulu sapi di tangan Dev, matanya penuh keterkejutan. Dev mampu mendeteksi sengatan sekecil itu.
Segera, Seng Busi dan Tetua Agung menyedot semua sengatan dari keluarga Seng. Saat ini, semua orang mengagumi Dev. Kalian semua ikuti saya dan jangan berjalan sembarangan. Tumbuhan dan hewan di sini semuanya telah bermutasi karena energi abadi mereka dan sangat sulit untuk ditangani. Petik 2. Dev mengingatkan semua orang. Dengarkan Tuan Dev, tidak ada yang boleh berjalan dalam kekacauan. Seng Busi berteriak pada semua orang di keluarga Seng. Di bawah kepemimpinan Dev, semua orang berjalan ke kaki gunung. Namun Anda dapat melihat puncak gunung tersebut dari kejauhan, namun ketika Anda mendekat, Anda menemukan bahwa puncak gunung tersebut telah menghilang. Tuan Dev, pasti ada lingkaran sihir di sini. Apakah ini penutup mata? Puncak gunung setinggi itu telah menghilang. Seng Busi bertanya dengan bingung. Tuan, ini tidak sesederhana menutup-nutupi, itu mungkin beberapa formasi hantu. Balas sesepuh agung itu. Keduanya memandang Dev, lagi pula, mereka tidak yakin dengan tebakan mereka dan hanya bisa menunggu sampai Dev mengatakannya. Jika bukan karena Dev di sepanjang jalan, bahkan jika mereka merusak formasi, mereka tetap tidak akan tahu berapa banyak kerugian yang akan mereka alami. Ini bukan untuk menutup-nutupi, apalagi formasi hantu. Alasan kenapa kita tidak bisa melihat kita mencapai puncak gunung karena kita sudah memasuki puncak gunung. Petik 2. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan badai tiba-tiba meledak di tempat di mana kabut peri masih ada di depannya. Kabut peri langsung terhempas, tetapi semua orang menyadari bahwa mereka sudah setengah jalan gunung. Terlebih lagi, yang mengejutkan mereka adalah di tengah gunung, muncul tanah datar yang luas. Ada beberapa bangunan di sini. Bangunan-bangunan ini sekilas bukan milik dunia surga dan manusia. Meskipun bangunan-bangunan ini sudah tua, mereka masih memancarkan keagungan. Di atas bangunan ini, ada awan keberuntungan berwarna-warni yang mengambang, dan roh peri terus-menerus bertahan. Ini, bagaimana bisa ada bangunan di sini? Mungkinkah setelah perang antara dewa dan iblis, masih ada orang yang tinggal di sini? Apakah ini sekte Xianjia yang asli? Petik 2. Meski bangunannya terlihat tua dan tidak terlalu besar, namun bergaya rumah peri. Semua orang di keluarga Seng sangat terkejut ketika mereka melihat bangunan yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Seng Busi dan Tetua Agung juga tercengang, dengan ekspresi luar biasa di mata mereka. Dev juga merasa luar biasa, begitu pula Dev pertama-tama, bagaimana bisa ada sekte di medan perang para dewa dan iblis ini? Jika bangunan ini bukan sekte, lalu apa gunanya membangun bangunan ini? Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus mendaki gunung, atau menjelajahi bangunan-bangunan ini terlebih dahulu? Seng Busi bertanya kepada Dev. Tentu saja, mari kita selidiki situasinya. Jika tidak ada harta karun di gedung ini, jangan berlama-lama dan segera pergi. Petik 2. Tapi semua orang harus berhati-hati. Bukan hal yang baik jika sebuah bangunan tiba-tiba muncul di tempat seperti ini. Hati-hati dengan lingkaran sihirnya. Chen Ping mengingatkan Seng Busi. Alasan mengapa Dev tidak mengusulkan untuk menjelajah sendiri adalah karena dia takut Seng Busi akan berpikir terlalu banyak. Meskipun Seng Busi mengatakan bahwa semua harta harus diberikan kepadanya, Dev tidak bisa, aku tidak akan menyimpannya sendirian, itu agak tidak masuk akal. Bab 3457 Semakin besar badai, semakin mahal harga ikannya. Oke, saya akan mengikuti Tetua Agung dan membawa masing-masing beberapa anggota klan. Seng Busi mengangguk, lalu berkata kepada Seng Jiahui dan Seng Jiayue, kalian berdua tetap sehat dan jangan berlarian. Kalian harus menunggu kami untuk keluar. Seng Busi tidak melakukannya. Biarkan Seng Jiahui dan Seng Jiayue berkumpul karena mereka takut ada bahaya di gedung ini. Tuan, kami akan menemanimu, kata Huo Feng. Dia ingin mengikuti Baiqian dan Dev ke dalam gedung untuk mencegah bahaya, sehingga mereka dapat membantu. Tidak, kamu tetap di luar saja. Jika ada bahaya, tetaplah bersama, kata Dev kepada burung Phoenix api. Melihat Dev menolak untuk mengikuti, Huo Feng hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dev langsung memilih sebuah bangunan dan masuk, sementara Seng Busi dan Tetua Agung membawa orang-orang untuk mencari gedung lain. Semua orang gugup dan bersemangat, takut dengan formasi mekanis apapun, tetapi juga bersemangat apakah mereka dapat menemukan harta karun itu. Setelah Dev memasuki sebuah gedung,
gelombang energi abadi berfluktuasi, dan kehampaan bergetar. Segera setelah itu, mata Dev berbinar dan dia melihat area luas berisi semua jenis rumput peri bermekaran dengan 100 bunga, tumbuh sangat subur. Memang ada formasi di gedung ini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan makhluk abadi ini. Tidak perlu melepas celana mereka dan kentut. Dev terdiam. Dia tidak mengerti bahwa makhluk abadi ini telah diatur formasi sebesar itu, dan ada juga formasi di dalam formasi. Pada akhirnya, untuk apa? Tepat ketika Dev bertanya-tanya, dia tiba-tiba merasakan gerakan aneh, dan kemudian telur makhluk roh itu keluar dengan sendirinya. Telur binatang roh ini adalah satu-satunya benda yang dapat lepas dari cincin penyimpanan dengan sendirinya tanpa kendali Dev. Telur makhluk roh melompat, memancarkan cahaya redup, terus-menerus menyerap energi peri. Tuan Dev, jika Anda memiliki energi abadi yang kuat, mengapa Anda tidak berlatih lagi? Jika tidak, semua energi abadi akan terbuang sia-sia, kata Zeyan kepada Dev dalam pikirannya. Memang, tempat ini jauh lebih baik daripada peri milikku. Dev memandangi cincau yang tak terbatas dan sangat emosional. Merasakan energi abadi yang melimpah, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk bersila dan mulai menyerapnya dengan gila-gilaan. Telur makhluk roh juga menyerap energi peri. Saat Dev sedang berlatih, Huo Feng dan yang lainnya di luar terkejut saat mengetahui bahwa ketika Dev dan yang lainnya memasuki gedung tersebut telah menghilang secara misterius. Tuan, Huo Feng terkejut dan berteriak dengan cepat, tetapi suaranya kosong dan tidak ada yang menjawab sama sekali. Apakah semua bangunan ini jebakan? Bai Qian berkata dengan gugup. Mereka juga tidak memahami formasinya dan tidak tahu apakah bangunan tersebut adalah jebakan. Nona Seng, apakah ada lingkaran sihir di gedung ini? Bai Qian bertanya pada Seng Jiahui. Seng Jiahui juga bingung saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya tidak menemukan lingkaran sihir sama sekali. Petik 2. Saya juga tidak menemukannya. Apa yang terjadi? Seng Jiahui juga bingung dan buru-buru menemukannya. Saya berlarian di tanah yang landai itu, tapi tidak ada bangunan sama sekali. Sepertinya bangunan-bangunan itu tidak pernah muncul. Tepat ketika Huo Feng dan yang lainnya merasa cemas, sekelompok orang dengan cepat datang ke arah mereka. Orang-orang ini tidak lain adalah Qi Peijia dan geng Tianming. Dalam perjalanannya, geng Tianming kehilangan beberapa biksu. Bagaimanapun, tumbuhan dan hewan di sini semuanya diberi makan oleh energi peri, dan kekuatannya tidak lemah. Jika Qi Peijia tidak mengikuti mereka, kerugian Tianming Gang mereka akan lebih besar. Pemimpin geng, saya tidak menyangka tempat ini begitu berbahaya. Jika bukan karena Anda, banyak dari kita akan mati, kata Zhou Qi dengan rasa takut yang berkepanjangan. Semakin besar badai, semakin mahal harga ikannya, dan semakin berbahaya, yang berarti harta karun di sini pasti sangat berharga. Qi Peijia tersenyum tipis. Sekarang dia merindukan harta karun di puncak gunung ini. Bersambung.